Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir lana wa la tu'assir 'alaina minkum ya karim. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Ma'asyiral muslimin, para jamaah, mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmat kepada kita semua. Syukur alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat kembali bertemu muka, bermuajahah, berinteraksi untuk melanjutkan kajian tafsir hadis kita sebagaimana biasa pada Rabu malam ini. Salawat dan salam semoga tercurah ke hariban junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan semua pengikutnya. Upaya kita untuk mempelajari, mengkaji, dan mudah-mudahan senantiasa kita bisa mengamalkan dari hadis-hadis Rasulullah SAW ini, kita mendapatkan rahmat dan kemudian pada saatnya di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimakumullah, sebagaimana biasa mengawali kajian kita malam hari ini, kita membaca suratul Fatihah. Pertama kita niatkan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan, memberikan kemudahan segala urusan kita, memberikan kesehatan, keafiatan dan kesuksesan di dalam melaksanakan tugas-tugas kita sehari-hari maupun di dalam upaya memperoleh ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Al-Fatihah itu kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang barangkali pada saat ini sedang berbaring di rumah sakit atau di rumah karena kurang sehat atau terganggu kesehatannya. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan kesehatannya kembali seperti sedia kala. Dan kemudian Fatihah kita juga kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang barangkali masih atau sedang bertugas di lapangan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan, memberikan kesuksesan dan juga dapat selamat, dan juga mudah-mudahan Allah meridhai apa yang dilaksanakannya. Dan juga Fatihah itu kita niatkan barangkali banyak saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, yang berhadapan dengan kekejaman-kekejaman dalam kehidupan, baik karena agresi pihak-pihak lain atau karena mungkin juga hantaman perang dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah memberikan segera keluar dari krisis itu, memberikan kedamaian, dan mudah-mudahan bisa normal kehidupannya seperti yang kita rasakan dan dirasakan oleh para manusia yang ada di muka bumi ini, yang berhadapan dengan kedamaian bahkan dengan kesejahteraan dalam hidupnya. Ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Jika 2 pertemuan kemarin kita lebih membahas kepada hadis-hadis dari kitab yang sama, dari buku yang sama, yakni Riyadhus Shalihin yang kita kaji melalui syarah dari Muhammad Ahlan As-Siddiqi ini, yaitu dari Al-Falihin, agak lebih tematik karena memang momentumnya Idul Fitri, kemudian juga Idul Adha. Yaitu Idul Fitri ada apa yang disebut dengan halal bihalal ya, karena memang itu menjadi sebuah tradisi kita yang dikaji dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Atau dengan kata lain itu adalah implementasi dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Meskipun di beberapa negara di Timur Tengah, di Arab misalnya, istilah halal bihalal mungkin tidak populer, bahkan tidak ada. Padahal itu sebetulnya adanya di hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, kemarin kita bicara juga karena berdekatan dengan momentum Idul Adha, kita juga mengungkap beberapa hadis yang terkait dengan kurban, gitu ya. Baik, juga ada sedikit sejarah tentang pengorbanan atau kurban yang dilakukan oleh putra-putra Nabi Ibrahim, yaitu Habil dan Qabil, yang mana di dalam Al-Quran disebutkan yang satu diterima tapi yang satunya lagi tidak diterima. Kemudian juga kurbannya Nabi Ismail yang mengorbankan anaknya, tapi kemudian Allah menggantinya dengan wafadainahu bidzibhin azim, dengan binatang sembelihan yang bagus, yang besar. Kemudian juga bagaimana korban yang diperintahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar, dan Nabi menyampaikan untuk ayat itu bahwa hukumnya wajib bagi Nabi, tetapi bagi kita dikatakan sunnah saja, sunnah muakkad. Tetapi Nabi mengancam orang-orang yang tidak mau berkurban padahal dia memiliki kesempatan yang baik dan memiliki keluasan rezeki, namun tidak mau berkurban, maka kata Nabi, jangan dekat-dekat musola Nabi, tempat sholatnya Nabi. Itu bisa memberikan dampak kepada susahnya kita untuk berangkat haji misalnya, karena tempat sholat Nabi ada di Madinah, atau itu merupakan singgungan, sindiran, dan juga peringatan dari Rasulullah SAW bahwa betapa pentingnya kita menyembelih hewan kurban sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari satu sisi, dan dari sisi yang lain dalam rangka menjaga hubungan horizontal antara sesama manusia. Karena yang sampai kepada Allah adalah ketakwaannya, tapi yang sampai kepada sesama kita adalah dagingnya, dan daging itu merupakan kekuatan yang bisa menjalin silaturahmi dengan penuh keakraban, sementara ketakwaan itu yang akan sampai yang menjadi pahala tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas satu bab, yaitu bab ke-99 yang pernah kita kaji, yakni babu istihbabi taqdimil yamin fi kulli ma huwa min babit takrim. Jadi bab tentang anjuran untuk mendahulukan taqdimul yamin, tangan kanan, di dalam setiap satu pekerjaan yang memiliki kemuliaan, itu at-takrim. Jadi apa sih itu dicontohkan di dalam judul bab ini, bab yang tadi itu ada anak judulnya, kal wudu wal ghusl, seperti ketika berwudu, ketika mandi, wat tayamum, ketika tayamum, walubsis saub, dan ketika memakai pakaian, wan na'li wal khuf was sarawil. Wan na'li itu memakai sandal, wal khuf memakai sepatu, was sarawil wa dukhul masjid, sarawil itu pakai celana, ya celana ini, wa dukhulil masjid, kemudian juga masuk masjid, was siwak, juga siwak, wa taqlimul azfar, memotong kuku, dan seterusnya. Ini banyak sekali. Kebaikan-kebaikan itu mesti diawali
dengan kaki kanan, kecuali ada satu kejelekan, yaitu ketika masuk WC yang didahulukan kaki kiri, justru kaki kanan itu untuk keluar. Jadi di sini disebutkan wal khuruj minal khila, kalau keluar dari WC itu pakai kaki kanan, tapi kalau masuknya pakai kaki kiri. Jadi semua kebaikan apapun yang dilakukan itu pakai yang kanan, apakah itu pakai tangan kanan atau dimulai dari sisi kanan, seperti mencukur rambut juga demikian, memotong kuku juga demikian, mandi juga pada bagian sebelah kanan terlebih dahulu. Nah, ini memang memerlukan kebiasaan. Jadi pengetahuan yang harus dibiasakan, bukan hanya sekedar kita tahu, karena kalau tidak dibiasakan agak sulit, harus diingat. Nah, tidak gampang kita mengingat mau pakai pakaian apa dulu nih, enggak. Pakai pakaian itu langsung kita pakai saja gitu. Tapi kalau dibiasakan dari kecil, insya Allah gampang. Karena itu orang yang memberikan, mengajarkan, menuntun kebiasaan kepada anaknya, itulah yang masuk kepada kategori 2 paling tidak. Jadi kalau dikatakan di dalam hadis bahwa iza mata ibnu adam inqata'a anhu amaluh, bahwa putus amalnya anak Adam ketika dia mati, ketika meninggal, tapi masih ada 3. Apa itu? Shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bih, lalu satu lagi waladun salihun yad'ulah. Nah, ada 2 di sini, bahkan 3 sekaligus itu. Dalam konteks ketika kita mengajarkan kebaikan kepada anak berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW misalnya, maka itu adalah ilmu yang kita berikan. Lalu kita biasakan anak kita itu memulai yang baik dengan misalnya makan dengan tangan kanan, minum, kemudian juga menyisir rambut, memakai pakaian dan seterusnya yang baik-baik tadi itu dengan tangan kanan. Anak itu melakukan kebiasaan, jariah kita terus itu, ilmunya bermanfaat buat anak, anaknya terus melakukan kebaikan, dan anak juga menularkan kepada anaknya lagi atau cucu kita, dan seterusnya kebaikan kepada kita. Karena itu nanti dalam teks-teks Al-Quran itu disebutkan, ada yang disebut dengan sabiqun bil khair, orang yang dipelopor dalam kebaikan, dan itu yang masuk surganya bi ghairi hisab. Itu termasuk diantara dalam hadis itu yang pernah kita bahas, ada para nabi lewat, ada yang hanya diikuti 1 orang, ada dengan rombongan yang banyak, ada yang cukup banyak dan sangat banyak, sampai nabi tanya siapa itu, oh ini siapa itu nabi ini, dan seterusnya. Nabi Musa termasuk dianggap sangat banyak, bahkan yang sepenglihatan nabi paling banyak gitu, itu Yahudi barangkali gitu ya, paling banyak gitu. Tapi Nabi tanya lalu kemudian, lalu umat saya mana? Oh, umatmu itu yang di gunung bukit-bukit itu. Masih ada lagi, Itu yang di ufuk-ufuk itu masih banyak lagi katanya. Masih ada lagi, masih. Setiap 1 orang 70.000 orang di belakangnya. Setiap 70.000 orang masih 70.000 orang lagi di belakangnya. Banyak sekali. Nabi, kegembiraannya barangkali Nabi di situ, di hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi apa itu? Nah, nanti kita akan temukan di dalam beberapa ayat Al-Quran dan kemudian hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini panjang sekali, ini beberapa contoh saja. Sebaliknya, tangan kiri itu untuk yang sebaliknya. Jadi wa yustahabbu taqdimil yasar fi diddi dzalik. Jadi sebaliknya dari yang tadi itu dimulai dengan tangan kiri atau dengan yang sebelah kiri, mendahulukan yang kiri, apa tangan atau kaki atau bagian-bagian yang dilakukan pekerjaan itu. Apa itu? Misalnya ya masuk WC tadi, kemudian keluar dari masjid, ya, masuk masjid tangan kaki kanan, dengan doanya juga doa berbeda dengan ketika keluar, ya di pintu sudah ada itu. Kemudian keluarnya baru keluar masjid itu pakai kaki kiri, masuknya pakai kanan. Kemudian juga membuka sepatu, celana dan seterusnya, pakaian dan seterusnya itu, dan juga banyak hal-hal lain yang biasanya bersifat yang kurang baik atau kejelekan-kejelekan, itu pakai tangan kiri.
membuang kotoran misalnya itu pakai tangan kiri, apalagi mencuci cebok lah bahasa kita itu, istinja itu pakai tangan kiri, tidak boleh pakai tangan kanan dan seterusnya. Nah, kita melihat diawali dengan ayat Al-Qur'an di sini. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fa amma man utiya kitabahu bi yamini fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Di surah Al-Ahqaf ayat 19. Jadi Al-Ahqaf itu kan istilah lain dari apa itu Al-Ahqaf, itu kiamat ya, tentang kiamat. Itu disebutkan ada orang yang menerima kitabnya, catatannya, rapornya, nilainya dari sebelah kanan, gitu, dari posisi arah sebelah kanan. Wah, itu saking gembiranya ia mengatakan fayaqulu, maka dia mengatakan ha umqra'u kitabiyah, nih baca hasil rapor saya, kira-kira begitu, tunjukkan ha umqra'u kitabiyah. Kenapa dia begitu? Karena dia senang, gembira gitu. Dia ingin tunjukkan kepada orang lain kegembiraan itu, bahwa saya mendapatkan rapor dan nilai yang sangat baik gitu. Nggak ada merahnya lah gitu. Tetapi dalam uraian teks para mufassir, apakah itu jaminan orang yang baik sepanjang hidupnya? Ya, salah satunya. Tapi juga katanya banyak, bahkan Nabi pun mengatakan bahwa kita mendapatkan kebaikan, nilai rapor yang tinggi itu dari Allah, antara lain karena memang kasih sayang Allah. Sampai Nabi ditanya oleh sahabat-sahabat, termasuk engkau ya Rasulullah? Betul, saya juga begitu. Belum tentu karena sholat saya, karena puasa saya, zakat saya, karena itu sudah kewajiban katanya. Jadi puasa, sholat seperti kita ngantor, wajib itu ngantor dari jam sekian sampai jam sekian, tapi nilainya di luar itu baru absen, itu nilainya lain lagi gitu. Nilainya ada karena banyak doa dari orang. Tadi rasanya kok sedikit, ini kok jadi banyak. Oh, karena kita ikhlas memberi kepada orang lain itu ikhlas mendoakan kepada kita, sehingga menjadi tumpukan amal yang banyak. Yang jariah tadi itu kan misalnya contohnya terus mengalir. Kita mengajarkan kebaikan kepada orang dengan ilmunya bermanfaat, terus mengalir jadi jariah. Kebaikannya diikuti, wah itu juga menjadi jariah gitu ya. Nah, kita memberi kepada orang, orangnya bertakwa, mendoakan terus menerus, nah itu terus juga mengalir ya. Ha umqra'u kitabiyah, ini baca itu rapor saya, lihat gitu ya. Sampai begitu ya. Kemudian di ayat lain, wa qala ta'ala fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Al-Waqi'ah ayat 8 dan 9. Ashabul maimanah sama dengan ashabul yamin, kelompok kanan. Betapa gembiranya, betapa suksesnya jadi kelompok kanan, golongan kanan. Sebaliknya golongan kiri, betapa sengsaranya menjadi golongan kiri. Gitu. Kata di teks ayat Al-Qur'an di sini disebutkan sama, itu bicara kiamat juga, ketika tergoncang bumi, kemudian juga gunung-gunung berhamburan itu, bahkan disebutkan seperti kapas-kapas yang berterbangan, atau seperti tumpukan pasir, di ayat lain dikatakan lalu tertiup angin itu terbang kemana-mana, atau debu saja, padahal itu kekuatan bumi, langit, gunung luar biasa. Tapi ketika hari kiamat seperti begitu, nah manusia kemana saja? Nah tadi ada yang golongan kanan, golongan kiri, dan ada satu lagi apa itu salasa, karena ada 3 golongan, yaitu golongan yang menjadi yang utama, itu yang pendahulu atau mendahului, yang pelopor lah. Kalau kita sebut pendahulu itu pelopor. Jadi ada 3 kelompok manusia itu nanti. Ada yang jadi pelopor, sabiqun bil khairat, atau disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Nah itu orang-orang yang menjadi pelopor, yang tadi pelopor kebaikan, pelopor dalam inovasi kehidupan yang bermanfaat dan seterusnya gitu. Itu kan kalau kita membaca sejarah, teks-teks kesejarahan, itu kan luar biasa. Bagaimana misalnya Nabi Daud memulai mengolah
biji-biji besi itu menjadi baju besi. Dia berarti ahli metalurgi pertama. Kemanfaatannya besi itu sampai sekarang masih dirasakan. Sebagai pelopor luar biasa Nabi Daud. Makanya kita disebut mencontoh gitu. Kalau bisa itu meniru itu. Karena itu kan Nabi Daud diperintah oleh Allah. Itu i'malu ala Dawud syukra. Wahai Nabi Daud, bekerjalah sebagai tanda rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa syukurnya itu olah rasa dalam hati sehingga timbul karsa. Dari karsa ini timbul karya. Karyanya apa? Salah satunya membuat baju besi itu. Dan kemudian bahkan dengan para pengikutnya, dengan Nabi Sulaiman putranya, membuat tamasil wal maharib, kemudian membuat gedung-gedung pencakar langit, membuat apalagi itu namanya tamasil, ornamen kota, patung disebutnya tamasil. Jadi patung dibuat sebagai ornamen kota. Luar biasa, itu Al-Qur'an yang menyebut ya. Para ulama sih berbeda pendapat, pada umumnya mengatakan kalau patung itu 100% sebagaimana di Nabi itu akan meminta nyawa gitu, akan ditagih itu nyawanya. Makanya buat patung itu separuh aja, sepotong saja gitu. Misalnya patung itu sepotong di mana-mana. Itu yang syar'i gitu kan. Nah, Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, nah itu ada ashabul yamin, ashabul shimal, dan satu lagi sabiqun bil khair tadi, orang yang jadi pelopor. Yang pelopor itu masuk surga tanpa hisab. Kalau yang ashabul yamin masuk surga. Bagaimana dengan ashabul shimal, kelompok kiri? Kalau dia beriman tetap masuk surga tapi melalui proses. Ada yang disiksa dulu, ada yang disiksa nggak habis-habis. Kemudian mendapat syafaat dari Nabi SAW, masuk surga juga semua, insya Allah begitu, asal ada keimanan. Maka saya sering katakan di forum-forum dan di sini juga pernah saya katakan bahwa iman itu sebuah sistem, seperti orang masuk sekolah, itu sistem, baik buruknya dinilai. Tapi kalau nggak masuk sekolah, meskipun hebat pinter, ikut ujian nilainya 10, nggak dihitung karena nggak sekolah dia. Ya katakanlah di satu sekolah dasar di kampung ada penggembala di belakang sekolah, dia dengar apa yang dikatakan guru karena dia di belakang sekolah. Kemudian ada siswa yang sekolah yang daftar secara resmi, ujian ada yang lulus ada yang nggak lulus, atau rata-rata katakanlah lulus. Yang di belakang ada soal dia kerjakan 100% benar tapi nggak bakal lulus. Kenapa? Karena dia nggak mengikuti sistem. Keimanan juga demikian. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, alladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'atin. Kalau orang-orang kafir itu amalnya, itu seperti fata morgana, kelihatannya hebat, ngejreng, luar biasa, kebaikannya di mana-mana. Tapi kata Allah di dalam Al-Qur'an di surah An-Nur itu, kasarabim biqi'atin yahsabuhumudz dzam'anu ma'a. Dikira itu kilauannya air. Begitu dari tangi nggak ada apa-apanya. Hilang itu, kelihatannya mewah, kelihatannya hebat, kelihatannya megah, nggak ada apa-apanya. Itu Al-Quran yang mengatakan begitu. Ayat berikutnya au kadzulumatin fi bahlir ruji, atau seperti kegelapan di dalam lautan. Di atas ada ombak, di atasnya lagi ada awan yang mendung, tindih menindih, gelap dan seterusnya. Seperti begitu digambarkan gitu. Nah itu kita melihat di ayat Al-Quran. Nah sekarang hadis-hadisnya, hadis yang pertama dari bab ini atau hadis yang kita kaji ke 721, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi sya'nihi kulli fi tuhurihi wa tarajjulihi wa tana'ulihi muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim secara sepakat. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, ia berkata, Aisyah itu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun, senang atau mengutamakan tayammun yang kanan, fi sya'nihi kulli, untuk segala urusan, baik fi tuhurihi, dalam bersucinya,
bersucinya diberi tuntunan. Jadi kalau bersuci itu karena ada mandi junub, mandi besar gitu. Ada juga misalnya wudu dan kemudian tayamum atau istinja, itu bersuci. Nah, wudu atau tayamum atau mandi besar itu dimulai dari anggota tubuh yang kanan. Yang dikatakan di dalam tafsir hadis ini menurut Syekh Muhammad Dahlan As-Siddiqi mengutip beberapa pendapat ulama bahwa misalnya ketika kita punya dua tangan, kalau bareng-bareng ya nggak apa-apa, tidak mengurangi nilai. Tapi kalau sesuai dengan tuntunan Rasul, pertama kuping kanan dulu, selesai 3 kali baru kuping kiri. Kadang-kadang kita pengen yang penting kanan dulu lah, udah gitu ya. Ya tidak apa-apa, tetapi tuntunan yang sesuai dengan hadis Rasulullah SAW ya, di beberapa riwayat disebutkan ya selesaikan 3 kali dulu gitu, baru 3 kali lagi gitu. Sunnahnya kan 3 kali, 1 kali ya nggak apa-apa gitu. Lebih dari 3 kali makruh, banyak pakai air makruh gitu. Ya secukupnya ya, begitu anggota tubuh yang lain, bukan hanya kuping tapi juga kaki, tangan, bahkan mengusap kepala juga semua dari kanan dulu gitu ya. Ini sunnahnya demikian. Tadi itu kadang-kadang kita satu mungkin terburu-buru, yang jelas tidak terbiasa. Seringkali kita tidak terbiasa. Jadi kalau tidak terbiasa tidak gampang itu. Tapi kalau kita biasakan dari kecil, atau kita karena sudah terlanjur dewasa, ketika ingat kita melakukan itu, nggak ingat kita lewat, walaupun itu tidak mengurangi nilai, tapi tidak menambah pahala sunnah gitu. Nah, maka kita biasakan misalnya kepada murid kita atau anak, kepada cucu, yang insya Allah itu menjadi jariah kita dalam ilmu, jariah kita dalam amal. Nah, jadi supaya yang kanan dulu dalam bersuci tadi ya, mandi junub misalnya, dalam berwudu, dalam istinja, dalam tayamum, itu mengutamakan yang kanan dulu. Wa tarajjulihi, dan juga ya ketika ya pakai pakaian untuk kaki lah, pakai sepatu, pakai sandal dan seterusnya. Ya begitu semua begitu ya. Jadi seperti itu kita melakukan mendahulukan yang kanan dari anggota tubuh kita untuk hal-hal yang baik seperti tadi sudah disampaikan. Kemudian yang kedua dari hadis dari bab ini atau hadis yang ke-722, wa anha qalat, wa anha, dan juga masih dari Aisyah, qalat, dia berkata, kanat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-yumna lituhuri wa ta'ami wa kanatil yusra li khilaihi wa ma kana min adza. Hadisun sahihun rawahu Abu Dawud wa ghairihi bi isnadin sahihin. Dari Aisyah masih bahwa tangan kanan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-yumna ya tangan kanan, lituhurihi untuk bersuci, wa ta'amihi untuk makan, wa kanatil yusra, sementara yang tangan kirinya li khilaihi untuk ya membersihkan, cebok lah gitu, untuk cebok, untuk istinja, untuk membersihkan dari yang kotor-kotor, wa makana min adza juga, dan untuk membersihkan yang kotor-kotor, min adza ya. Hadis sahih yang diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanadnya juga sahih. Hadisnya sahih, matannya sahih, sanadnya juga sahih. Kemudian hadis yang ketiga di bab ini atau ke-723, wa an Ummu Atiyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahunna fi ghusli ibnatihi Zainab radhiyallahu anha ibda'na bimayaminiha wa mawadi'il wudu'i minha, muttafaqun alaih. Nah, hadis ketiga di bab ini atau ke-723 dari hadis-hadis yang pernah kita bahas itu dari Ummu Atiyah. Siapa sih Ummu Atiyah ini? Ummu Atiyah itu seorang yang sangat profesional dalam memandikan jenazah perempuan, wanita. Itu Ummu Atiyah ini nama aslinya Nusaibah binti Al-Harith, tapi ada yang menyebut binti Ka'ab gitu. Ada beberapa riwayat ini, tapi terkenal lah di zaman Rasulullah SAW. Itu seorang Al-Ansori, dia asli Madinah,
tapi kemudian dia pindah ke mana ini di sini Wasakan al-Basrah. Kemudian dia tinggal di Basrah. Jadi setelah di Madinah zaman Rasul wafat, dia pindah ke Basrah ya. Ke Basrah itu ada di Irak ya sekarang. Nah, Nusaibah atau namanya Ummu Atiyah ini wa'an Ummu Atiyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda ya, memerintah lahunna kepada mereka termasuk Ummu Atiyah. Jadi enggak sendirian, berarti Ummu Atiyah lahunna di sini. Fi ghusli ibnatihi Zainab, ketika memandikan jasad atau jenazah putrinya Nabi yaitu Zainab. Zainab wafat, kemudian oleh Rasulullah SAW disuruh memandikan, yang memandikannya itu adalah Ummu Atiyah atau namanya adalah Nusaibah. Nah, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW terhadap Nusaibah atau Ummu Atiyah itu untuk jenazah putrinya Rasul SAW, ibda'na bimayaminiha, mulailah dari yang anggota tubuh yang kanan-kanan dulu. Wa mawadi'il wudu'i minha, dimulai juga dari wudu dulu. Jadi diwudukan dulu baru dimandikan gitu ya. Wudu bermandi. Jadi mandi bukan duluan, tapi di sini dikatakan didahulukan mandi, dan dahulukan yang kanan-kanan dulu. Dahulukan wudu dulu baru mandi, baru dimandikan jenazah itu. Itu dari Rasulullah SAW diperintahkan kepada Ummu Atiyah. Jadi profesionalisme dalam pemulasaraan jenazah itu boleh jadi sudah sejak awal ya, karena Rasulullah SAW putrinya ini dimandikan oleh Ummu Atiyah, tidak dimandikan oleh adik-adiknya misalnya Fatimah ya, tapi pasti ikutlah, kita sebut akan ikut mungkin, tetapi mungkin komandannya yang profesional adalah Ummu Atiyah itu. Jadi sekarang pun begitu kan, yang memandikan itu profesional, satu biasa, punya keberanian, punya kemampuan, punya ilmu. Sekira itunya intinya begitu. Sebab tidak semua orang punya ilmu, berani, punya kemampuan dan profesional, termasuk doa-doa dan segala ilmu lainnya yang terkait dengan jenazah. Kadang-kadang kan jenazah itu ada yang sudah kaku betul. Nah, kalau memandikan saja nggak bisa itu. Harus didoakan dulu, diusap dulu supaya lentur. Kalau nggak pakai doa nggak bisa. Ada yang sudah kaku betul, ya begitu dipegang oleh yang biasa memandikan langsung. Itu. Bukan yang seperti di dalam dongeng. Kalau dalam dongeng kenapa begini terus? Wah, itu dulu suka meminta-minta, kasih uang coba begini. Bukan yang begitu. Ya. Tapi orang yang ahli memandikan, yang biasa memandikan itu punya ilmu begitu, punya doa. Ya, diberikan doa oleh gurunya pasti. Jadi menghadapi orang yang misalnya mangap terus itu bagaimana? Orang yang melotot terus matanya seperti apa? Orang yang kaku keras seperti apa? Itu orang yang memandikan profesional. Dan kita sudah lihat di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bahwa sejak pertama ketika Rasulullah SAW putrinya wafat, Zainab, wakilah dan dikatakan juga ketika Ummul Kulsum adiknya, gitu ya, itu dimandikan oleh orang yang profesional, yang biasa memandikan, yang tentu ilmunya dituntun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lanjut ke hadis berikutnya, hadis yang keempat di bab ini atau ke 724. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yumna wa idza naza'a falyabda bis shimal. Nah, itu kan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memerintahkan untuk memulai dari yang kanan ketika kita memakai sandal atau sepatu, karena yang kanan memang itu yang baik. Nah, baru kemudian yang kiri itu untuk membukanya. Jadi ketika dicopot kiri. Jadi setelah kita pakai kemana-mana, ketika membuka jangan lupa yang kiri dulu. Ketika dipakaikan yang kanan dulu, lalu kemudian ketika dibuka yang kiri dulu. Tadi sekali lagi hal-hal seperti ini
adalah perlu pembiasaan. Di dalam agama ada yang perlu latihan terus-menerus, drilling misalnya, pengulang-ulang, seperti kalimat-kalimat atau bacaan-bacaan ya terus diulang-ulang. Kalau tidak diulang-ulang ya kefasihannya mungkin kurang gitu. Makanya dari kecil orang belajar Al-Quran dibandingkan dengan ketika dewasa itu berbeda jauh gitu. Huruf-hurufnya itu makharijul hurufnya lebih pas ketika belajar dari kecil. Kalau sudah dewasa susah, bo susah, po susah, ain tidak gampang gitu semuanya gitu. Nah begitu juga dengan pembiasaan untuk kebaikan, memang harus dari sekarang, dari kecil bahkan, lalu kemudian terus menerus dibiasakan, itu insya Allah akan terus biasa. Itu tidur dan lain sebagainya, itu pembiasaan seperti itu, termasuk atau terutama terkait dengan adab-adab dalam kehidupan ini, termasuk dalam makan itu kata Nabi, kul biyaminik, makan dengan tangan kanan, kul fi mayalik, makan juga dari apa yang ada di sekitar kita, jangan tangan meraba kemana-mana menjangkau jauh-jauh, bahkan lebih berantakan. Itu etika dalam makan yang dituntun oleh Rasulullah SAW. Nah etika seperti ini bisa diperluas ketika kita dalam kehidupan ini mencari makanan, ya makanan yang terdekat aja lah, yang kemudian familiar dengan kita. Kadang-kadang kan kita mencari makanan tuh yang jauh-jauh gitu, yang dicari-cari gitu, atau bahasa sekarang itu diimpor dari mana-mana gitu. Padahal yang baik itu menurut Nabi ya yang ada saja yang di sekitar kita. Nasi beras sudah agak sulit, ya kenapa tidak singkong, ubi, talas, di sekitar yang lain mungkin ada sorghum dan macam-macam. Nah, itu saya kira karbohidrat yang bagus juga gitu ya. Mungkin itu dalam mengatasi masalah pangan. Jadi hadis-hadis Rasulullah SAW sangat relevan untuk dipraktekkan pada saat-saat sekarang. Pada saat musim banyak berubah, pancaroba, atau iklim sudah juga banyak berubah, bahkan kemudian makanan-makanan pokok atau yang pangan ini banyak kesulitan. Apalagi kalau ditambah dengan perang di negeri-negeri yang perang, apakah itu perang karena di embargo, dibombardir dan lain sebagainya, atau perang saudara seperti di Sudan. Kita melihat di televisi kelaparan luar biasa, negeri muslim sampai minta bantuan ke kita, ke Indonesia, luar biasa itu. Karena itu mungkin ya penting juga hadis-hadis Rasulullah SAW, memulai dari yang kanan, memulai dengan tangan kanan, memakan dengan tangan kanan, dan kemudian tidak menjangkau terlalu yang jauh-jauh. Kemudian kita lihat di hadis yang kelima, wa an Hafsah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaj'alu yaminahu li ta'amihi wa syarabihi wa thiyabihi wa yaj'alu yasarahu lima siwa dzalik. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa ghairi. Adalah Rasulullah SAW menurut riwayat dari Hafsah itu binti Umar bin Khattab, tiada lain adalah istri Rasulullah SAW, karena setelah suaminya Khunais gugur di perang habis mungkin perang Badar ya, di awal soalnya gugur Khunais itu, kemudian menjadi jandanya ditawarkan kepada Abu Bakar menolak, ditawarkan kepada Utsman juga menolak. Lalu kemudian setengah marah datang kepada Nabi mengadu, kenapa anak saya ditolak oleh dua orang yang sangat saya hormati. Wah itu kata Nabi ya untuk saya begitu. Jadi Nabi yang menikahinya, sehingga dia adalah Ummul Mukminin Hafsah ini meriwayatkan salah satu hadis, disebutkan di sini beberapa hadis yang beliau riwayatkan, tidak kurang dari 40-an hadis, antara lain diambil oleh Imam Bukhari maupun Imam Muslim. Nah di sini oleh Imam Tirmizi dan Abu Dawud, yaitu an Hafsah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaj'alu yaminahu li ta'ami wa syarabi wa thiyabi. Jadi menjadikan tangan kanannya untuk makan, ya, untuk minum dan untuk berpakaian. Jadi pakaian itu dimulai dari yang kanan, tangan kanan dulu dimasukin, kemudian membuka baru tangan kiri dulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi dan yang lainnya.
Ini sudah 19:01, takut kelewatan. Ini masih ada 2 hadis. Saya teruskan aja dulu ya, hadis pendek lagi karena maknanya tidak terlalu jauh. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza labistum wa idza tawaddatum fabda'u bi ayaminkum. Nah, ini sama maknanya. Jadi kalau mau pakai pakaian, kamu berwudu, itu mulai dengan bagian yang kanan. Hadisun sahihun rawahu Abu Dawud wa Tirmizi bisnadin sahih. Ini hadis ke-6 di bab ini atau hadis ke-726. Kemudian hadis ke-7 atau ke-727, an Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata Mina, Nabi mendatangi Mina, fa'atal jumrah, kemudian melakukan jumrah, waromaha, melontar, summa ata manzilahu bimina, ya kemudian kembali lagi ke kemahnya di Mina, wanaharo, dan kemudian menyembelih hewan kurban, summa qala lil halak, kemudian beliau tahallul, ya cukur rambut, lil halak kepada pencukur rambut, khud, cukurlah, ya potonglah, wa asyara ila janibihil aiman, ya ditunjukkan jadi bagian kepala atau rambut yang sebelah kanan gitu. Summa ja'ala yu'tihin nas, kemudian rambutnya itu dibagi-bagikan kepada manusia, maksudnya kepada banyak orang. Ya bahasa orang kita sederhananya dijadikan jimat lah. Kesannya kok klinik banget, tapi emang begitu kenyataannya. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu rata-rata minta bagian dari rambut Rasulullah atau kuku Rasulullah, kemudian dimasukin, dijadikan ya ke dompet, ke tempat yang ada, dijadikan semacam, bahasa kitanya mungkin semacam jimat. Ada satu kelompok yang luar biasa kalau dalam berperang keberaniannya, ditanya oleh sahabat yang lain, Anda kok berani sekali? Oh, saya menyimpan rambut Rasulullah, saya menyimpan kuku Rasulullah, jadi keberanian itu bertambah dan lain sebagainya. Imam Ahmad bahkan dalam satu riwayat, anaknya bercerita, Abdullah bin Ahmad bin Hambal, di dalam bukunya itu menceritakan bagaimana ayahnya kalau sakit itu diambil itu dari dompetnya rambut Rasulullah SAW, dimasukin air putih, kemudian berdoa, kemudian diminum, sampai begitu. Itu sekelas Imam Ahmad bin Hambal. Jadi luar biasa memang, dan di sini dikatakan dibagikan. Kemudian juga meminta Abu Thalha untuk datang, bahkan suruh membagikan kepada siapa saja. Abu Thalha dikasih, dan sebagian yang lain rambutnya dibagikan. Jadi nggak ada yang terbuang. Bahkan di beberapa riwayat dikatakan kotoran Nabi pun, andai saja Nabi tahu, andai orang tahu, itu pasti diambil juga. Tapi Nabi makanya kalau kotoran itu ngumpet betul-betul gitu, supaya tidak ketahuan orang. Bahkan siapa namanya, Abdullah bin Zubair bin Awam, Zubair bin Awam, Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair itu Nabi satu saat dibekam, darah kotornya itu dibungkus, lalu kemudian panggil Zubair, buang itu ke tempat yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia mikir kemana dia buang, mungkin bisa lihat orang, ya sudah dia telan aja itu, akhirnya ditelan aja. Kemudian balik, udah dibuang, sudah. Di mana buangnya? Ya karena engkau mengatakan harus tidak ada yang tahu, ya saya buang, saya telan aja. Waduh, katanya bahaya. Kenapa? Kamu itu menjadi orang hebat, perkasa, dan susah tuh, dibacok di apapun susah. Bahkan meninggalnya kan harus dibom itu pakai manjanik gitu, baru meninggal. Susah kalau hanya dipukul, di apa, ditebas pakai pedang, nggak bisa itu. Itu katakan begitu karena menelan kotoran, darah kotornya Rasulullah SAW. Dikatakan begitu kalau kita baca hadis-hadis seperti itu. Saya kira begitu, karena waktunya sudah habis. Ini kita insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan ke bab 100, ke hadis-hadis yang berikutnya. Terima kasih, mohon maaf, wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.